Gue dapat peran adegannya itu gue harus berhubungan seks dengan pohon gitu. Kan gue nggak mungkin lakukan itu dalam kehidupan nyata, gue masuk rumah sakit jiwa. Selamat datang kembali di The Industry, presented to you by Oppo. Sebuah acara mingguan tentang segala hal yang berhubungan dengan industri perfilman Indonesia, di mana saya, Arifin Putra, ngobrol dengan orang-orang berbakat yang memiliki passion yang sama dengan saya, cinema. So, without further ado, let's roll! Acting adalah proses bertransformasi secara fisik dan mental untuk menjadi peran apapun sesuai tuntutan skenario. Acting memberikan kebebasan untuk berperan menjadi orang lain untuk waktu terbatas. Pekerjaan mana lagi coba? Memberikan penghargaan untuk menjadi orang jahat. Langsung aja kita ngobrol dengan Laura Basuki lewat video call menggunakan Oppo. Hai Laura, apa kabar? Baik, lo gimana, Vin? Baik-baik aja sih, sehat kan? Sehat. Masih waras kan? Ya tergantung keadaan. Kadang-kadang ada hari mulai gila, kadang-kadang ada hari sehat, ya tergantung lah. Kalau gue baru nyadar bahwa kita sering banget ketemu di event-event, Benar. di acara-acara premier lu sering banget gue ketemu lu, tapi gue nggak pernah satu film sama lu, kayaknya belum Itu jodoh dia. ya. Mungkin abis ini kalau ada produser, sutradara yang lihat bisa. Dengerin Laura tuh. Lu beneran lahir di Jerman nggak sih? Iya, gue lahir di Berlin karena kebetulan nyokap gue tuh sebenarnya orang Vietnam. Nah, dulu waktu dia kecil kan di Vietnam itu perang, akhirnya dia kabur ke Jerman dan dapat warga negara di sana. Terus bokap gue orang Semarang, dia kuliah di Jerman, ketemu lah gitu. Oke, nah kalau gitu pertanyaan besarnya adalah, kannst du Deutsch sprechen? Kann nicht. Kannst du ein bisschen Deutsch sprechen? Ya dikit Ein banget, ngerti. kleines bisschen. Ya, kleine. Oke, tapi bisa bilang satu kalimat dalam Jerman? Mein Name ist Laura Basuki. Keren banget. Udah, lebih dari cukup. Dankeschön. Kalau lu sendiri, lu tiba-tiba bisa masuk dunia perfilman, bagaimana sih ceritanya? Jadi gue waktu SMP tuh sebenarnya tergolong paling pendek di kelas. Jadi selama sekolah tuh kalau upacara gue selalu baris paling depan. Tapi tiba-tiba pas naik kelas 1 SMA, dalam setahun tuh gue naik 12 cm pertumbuhannya. Jadi baris dari yang paling depan mundur sampai paling belakang. Jadi gue tinggi banget tiba-tiba jadi 173 cm. Nah, terus nyokap gue ngeliat kayaknya ini bisa nih jadi model. Ya udah dimasukin lah gue ke sekolah modeling. Gue tuh sebenarnya nggak mau sih, Fit. Karena gue tuh orangnya pemalu, nggak berani, nggak suka difoto, terus nggak bisa pakai sepatu hak. Tapi ya udah deh, gue nurut aja sebagai anak yang baik, gue les modeling. Tiba-tiba dikontrak sama sekolah modeling itu. Ya udah jadi model, terus one day Teh Nia Dinata ngeliat foto gue di majalah dan nawarin casting untuk film Gara-Gara Bola. Dan dari situ sebenarnya gue juga nggak mau casting, tapi nyokap gue bilang untuk menghormati lah, at least kamu datang temuin. Ya udah datang dengan nggak punya skill apa-apa, casting, tahu-tahu keterima. Ya udah, ya udah main di situ. Begitu main kok ternyata nikmat juga ya jadi seorang aktor itu, jadi ketagihan terus sampai sekarang. Nah itu Gara-Gara Bola, kemarin gue nonton. Full disclaimer, lu di situ ceritanya cewek nakal, merokok lah, inilah apalah gitu kan. Kayaknya ya dari gue ngeliat seorang Laura itu kayaknya orangnya pemalu gitu kan. Iya. Nah, lu ambil film itu apa alasannya? Itu kan kayaknya bertolak belakang banget gitu sama karakter lu. Sebenarnya gue ngeliat nama seorang Nia Dinata sih di balik itu. Terus gue baca skripnya, kayaknya kalau acting di pikiran gue, misalnya sama-sama aja kayak kehidupan gue, nggak ada sensasinya gitu. Jadi gue ngerasa kayaknya kalau gue bisa melakukan hal-hal yang nggak mungkin gue lakukan dalam kehidupan nyata, gue bisa menemukan kenikmatan dan kebebasan di situ. Jadi gue akhirnya penasaran rasa apa lagi, keliaran apa lagi yang gue bisa lakukan gitu tanpa menyalahi norma dan aturan yang ada. Oke, tapi kalau gitu lu sendiri tipe orang yang
introvert, extrovert atau gimana? Introvert sih sebenarnya, lebih suka di rumah, lebih pemalu. Biasanya kalau memulai pembicaraan orang duluan gitu yang mulai. Dan akhirnya acting itu menjadi outlet lo untuk menggila menjadi apapun juga yang lo bayangin gitu ya? Iya, jadi gue bisa ngerasain, bisa menggali lebih lagi apa sih sebenarnya yang bisa gue keluarkan lagi, apa sih yang bisa gue lakukan lagi gitu di luar kehidupan gue yang lurus-lurus aja. Ada penasaran kayak gitu sih. Dan lo sendiri lo nyadar gak sih bahwa nama karakter pertama lo yang lo main di film itu juga Laura? Itu sengaja atau gimana? Kebetulan, jadi waktu gue casting itu memang perannya namanya Laura. Terus mereka sempat mikir-mikir ganti nggak ya namanya, tapi udahlah nggak apa-apa, biarin aja tetap Laura. Kayak emang udah jodoh ya perannya. Jadi kayaknya emang udah Memanggil sih. kamu orangnya. Dan kalau misalnya gara-gara bola kan karakternya yang kontroversial. Nah, kalau film selanjutnya yang 3 Hati Dua Dunia Satu Cinta, itu kan temanya cukup kontroversial ya, soal cinta lintas agama. Ya. Apa sih yang mendorong kamu untuk mau ikutan main di film itu? Pertama sebenarnya dulu aku pernah datang ke premier filmnya Reza Rahadian, Hari Untuk Amanda judulnya. Di situ peran dia sebenarnya nggak terlalu banyak, tapi stealing banget. Dan waktu itu gue lagi nonton sama temen gue bilang gue pengen deh one day main sama dia. Terus tiba-tiba kayak nggak nyampe sebulan ditawarin casting untuk film 3 Hati Dua Dunia Satu Cinta yang udah lock pemainnya Reza Rahadian. Nah di situ gue kayaknya mau nih cobain, dan baca ceritanya juga bagus gitu, walaupun tentang percintaan beda agama dan tahu bakal kontroversi, tapi flow-nya, script writing-nya bagus banget. Tapi kalau main film-film yang temanya kontroversial, buat kamu tuh kayak mikir-mikir atau justru yang menantang nih, seru nih gitu? Sebenarnya gue kan tadi bilang gue sangat craving dengan peran-peran yang mungkin nggak akan pernah gue rasakan dalam real life gitu. Tapi gue juga ngelihat siapa yang bekerja di balik itu semua gitu. Gue lihat juga direkturnya, lihat scriptwriternya, lihat lawan mainnya, karena menurut gue ambience itu penting gitu. Ketika kita bermain film, kalau kita bisa ketemu sama tim yang solid, yang menyenangkan, pasti ngerjainnya juga tanpa beban kan gitu. Jadi gue mikirin banget sih itu semuanya. Nah tapi kalau buat lo sendiri, acting sebenarnya artinya apa? Berat ya? Sebenarnya pasti kalau lo nanya ke tiap aktor beda-beda jawabannya. Buat gue acting itu adalah sebuah kenikmatan dan kebebasan. Kenapa kenikmatan itu? Gue bisa menggali lebih lagi perasaan apa yang gue bisa keluarkan, dan kadang-kadang peran-peran itu bisa mengubah pola pikir gue, mengubah cara pandang, dan tanpa sadar menjadi bagian dalam diri gue, dan itu membuat gue berproses sebagai manusia gitu. Dan kalau kebebasan di sini, gue bebas melakukan apapun untuk peran ini tanpa mikir ini akan gue bisa masuk penjara nih karena ini, atau gue bisa masuk rumah sakit jiwa nih karena ini. Jadi gue bisa punya kebebasan untuk melakukan apapun untuk karakter gue ini. I feel you on that sih. Kalau di dunia film, ibaratnya kita bisa melakukan hal yang paling gila yang nggak mungkin kita lakuin di dunia nyata. True. Tapi tetap kayak semuanya legal gitu. Iya, it's just acting gitu kan. It's just acting. Kayak gue misalnya contoh, gue dapat peran adegannya itu gue harus berhubungan seks dengan pohon gitu. Kan gue nggak mungkin lakukan itu dalam kehidupan nyata, gue masuk rumah sakit jiwa kan. Tapi kalau di film ya sah-sah aja. Tunggu, kalau seks dengan pohon itu gimana sih caranya? Gue jadi agak penasaran. Karena gue dari tadi coba bayangin, tapi buat gue agak susah bayanginnya itu. Gue juga pas baca skrip kaget, tapi ya ternyata bisa loh dilakukan. Itu kayak pohonnya dilus-lus, terus tiba-tiba it gets more hot and heavy atau gimana sih? Kayak, please, enlighten me. Mau dikasih tahu detailnya? Nah ini kan jadinya ke proses acting ya. Iya. Gimana kalau misalnya sekarang ceritanya jatuh cinta atau nafsu dengan pohon? Gimana menciptakan nafsu terhadap pohon itu gimana? How does that work? Ya jadi sebenarnya ceritanya itu gue berhalusinasi, gue berhubungan dengan suami gue.
Tapi kalau dilihat sama orang, ternyata suami gue bukan suami gue adalah pohon gitu. Jadi ceritanya ini film horor. Nah, terus yang bisa gue lakukan adalah gue minta izin dulu sama sutradaranya, boleh nggak gue agak minum alkohol sedikit aja gitu. Minum alkohol sedikit, terus supaya gue lebih loosen up, lebih santai. Dan udah, gue liatin pohon itu dan gue mencintai pohon itu. Make love dengan dia gitu ya. Okay. Tapi kalau pada umumnya ya, bagaimana cara apa sih proses acting kamu? Maksudnya apakah kamu observasi atau misalnya banyak ngobrol dengan orang-orang lain atau baca buku atau nonton referensi, atau biasanya prosesnya seperti apa? Ya, sebenarnya kalau setiap kali memulai film pasti kan kita diberikan beberapa bulan untuk proses reading. Nah, itu bisa ngobrol sama sutradara, kita bisa research, cari tahu dari nonton, mungkin dari baca buku, terus baca skrip itu berkali-kali. Dan sebenarnya yang paling penting lagi adalah kita harus tahu benar sama lawan main. Harus kenal benar, misalnya harus udah nyaman ngobrol sama dia. Jadi at least ketika berakting kita udah ada rasa nyaman itu sebelumnya. Jadi lebih gampang gitu. Tapi ya melalui proses kerja gue selama ini memang harus lihat-lihat sih aktornya, misalnya dia nyaman nggak kalau gue kayak gini, atau ajak dia makan dia nyaman nggak, karena beda-beda kan tiap orang. Nah, tapi kalau misalnya kalau sama lawan mainnya, lu biasanya tipe orang yang kalau udah komit dengan film ini akhirnya udah all out, atau misalnya kadang-kadang masih ada rasa canggung-canggung gitu? Enggak sih, jadi gue ngerasa kalau udah sama lawan main, udah kamera on, udah lupa suami, anak kan lupa. Jadi ingatnya ya cuman dia, ingatnya ya bagian peran itu, udah nggak mikirin hal lain, jadi nggak ada hal-hal kayak nggak enak lagi sih. Itu sama suami sebelum nikah udah bilang dealnya begini ya? Jadi waktu pacaran itu memang kan gue udah di film, jadi ya dia tahu kira-kira kalau syuting tuh seperti apa. Dia dulu juga suka datang ke lokasi ngeliat proses syuting tuh seperti apa, jadi dia ada bayangan lah at least kalau misalnya adegan-adegan apapun itu pacaran atau sebagainya, dia tahu itu cuma depan kamera kok gitu. Dan kalau sekarang, kalau anak umurnya berapa sekarang? Sekarang 4 tahun. Wow, udah mulai besar ya. Tapi kalau sekarang dengan punya anak ini jadi berubah nggak sih cara memilih film atau mau ambil film apa gitu? Ya memang sih kadang-kadang gue mikirin juga nanti kalau one day dia nonton gimana. Tapi gue pasti akan menjelaskan kalau itu semua tuh acting. Bahkan di luar pun juga ya sah-sah aja kok, acting memang seperti itu. Dan yang penting kan aslinya nggak kayak gitu. Semoga dia bisa ngerti sih. Dan kalau kamu sendiri kan kamu bilang kamu orangnya introvert kan? Kalau misalnya sebagai aktris kan pasti banyak dapat perhatian gitu. Yeah. Nah, kamu kadang-kadang merasa agak nggak nyaman nggak sih dengan perhatian yang kamu dapat? Ya lumayan sih sebenarnya. Kayak social media aja gue batasin gitu. Gue pasang reminder loh, gue cuman boleh sejam sehari. Terus untuk kolom comments yang bisa komen cuman orang yang gue follow aja, karena gue takut komen-komen itu akan mempengaruhi rumah tangga gue misalnya. Terus gue jarang sekali posting, paling sesekali gitu-gitu sih. Tapi ya memang nggak bisa dihindari ya bahwa kita sebagai public figure pasti cukup disorot gitu. Tapi ya sebisa mungkin nggak semua harus diposting lah gitu. Tapi batasin sejam sehari itu maksudnya batasin main social media? Social media, iya, supaya lebih banyak waktu ketika di rumah aja, apalagi sekarang lebih fokus misalnya ngajak main anak atau ngobrol sama suami daripada main handphone terus. Gue takut keterusan main handphone gitu loh. Okay. Dan gue agak nggak nyaman dengan fans club gitu. Misalnya ada, kita mau bikin fans club untuk Laura ya. Terus gue kayak bingung mesti ngapain, nggak usah gitu. Tapi itu kadang-kadang itu menarik sih, karena ya gue juga punya fans club juga kan. Yeah. Buat gue juga kadang-kadang gue juga bingung. Oke, gue seneng sih, maksudnya ada teman-teman yang kayaknya merasa terinspirasi atau merasa seneng bisa ngobrol sama gue, ketemu sama gue. Tapi gue sendiri gue juga bingung. Ya, terus
kalau kita ketemu kita ngapain ya? Ngomong apa ya? Ngomong apa ya? Gitu. Tapi jujur sih memang sebenarnya fans itu penting ya. Kan Iya. kita tiap kali launching film, mereka yang akan support, nonton segala macam. Cuman ya itu tadi mungkin karena gue terlalu pemalu, terlalu nggak bisa ngomong, public speaking gue kurang bagus, jadi gue kayak aduh nggak berani sih, nggak usah dulu ya gitu. Public speakingnya nggak bagus dari mana, Neng? Udah bagus sekali. Terus kalau ngomongin Reza, jadi kemarin selama pandemi ini kan sempet syuting juga ya mini series ya? Oke, iya sempat Sementara mini-series. selamanya ya. Iya betul. Terus itu kan benar-benar syuting di tengah pandemi. Mm-mm. Bagaimana sih pengalamannya, dan kalau gue nggak salah ngerti, menariknya adalah bahwa yang terdengar hanya suara aja, tapi muka Laura nggak pernah benar-benar kelihatan ya? Iya benar. Jadi itu mini seri 6 episode. Nah, sebenarnya tiap episodenya cuma 5 menit sampai 10 menit. Benar-benar waktu lagi awal pandemi, bisa dibilang Justru awal? awal pandemi, bisa dibilang ini project pertama setelah pandemi. Nah, Reza tiba-tiba waktu itu sih dia cerita dia lagi live Instagram bareng sama Ika Natasha. Terus lagi ngobrol-ngobrol, si Reza bilang, aduh bosan banget nih di rumah. Ika tulisin dong cerita apa kek yang gue bisa syuting pakai handphone di rumah gitu. Sebenarnya bercanda sih, tapi sama Ika beneran ditulis skrip yang bagus banget. Dan buat Reza sayang kalau cuman syuting asal-asalan gitu. Jadi dia ya panggil tim, kru film walaupun sedikit. Syutingnya juga di rumah dia, dan dia ngajakin gue. Di sini juga konsepnya nggak yang satu frame, jadi isinya dia, gue cuman ngisi suara doang. Jadi kita ceritanya tiap hari video call gitu. Jadi ya konsepnya menarik sih menurut gue, dan gue juga bosan di rumah doang nggak ngapa-ngapain. Ini aja gue seneng banget loh, Vin, thank you udah dipanggil, jadi kayak ada kerjaan ya? kayak ada kerjaan gitu lumayan. Nah waktu itu di telepon sama Reza, gue seneng banget, kayak ngimpi. Gue pikir dengan pandemi ini kita sebagai aktor nih akan cukup lama nggak ngapa-ngapain nih. Aktor kan kita kerjasama dengan banyak sekali orang, banyak kru. Jadi mungkin salah satu pekerjaan yang lumayan terdampak keras gitu dengan pandemi ini. Jadi waktu dia nawarin ini, gue langsung mau tanpa pikir panjang. Dan ya semuanya dijalankan dengan sehat dan selamat sih. Jadi itu syuting ketemu langsung juga atau semuanya benar-benar video call gitu ceritanya? Ceritanya semuanya video call, tapi memang gue ke rumah Reza, syutingnya di situ untuk di take suaranya. Tapi untuk supaya mempermudah, gue beneran video call langsung saat itu. Awalnya memang rencananya kayak terpisah, gue diambil di studio, tapi gue mikir akan lebih sulit untuk sinkronnya kan kalau kita nggak ngobrol beneran. Jadinya ya udah kita ngobrol beneran lewat video call. Kalau video callnya keputus ya keputus beneran, sinyalnya jelek ya jelek beneran gitu. Pengalamannya jadi lebih nyata ya? Lebih nyata, lebih gampang sih sebenarnya. Gue tadinya mikir wah kalau cuman suara doang susah nih gitu. Tapi kalau beneran video call kan jadi lebih mudah. Ya, maksudnya juga bisa ngelihat reaksi visualnya juga kan? Benar. Hello everyone, we want to take a quick moment to thank our sponsor Oppo for making this show possible. All video calls and us behind the scenes are shot on Oppo using the Oppo Reno 4 Pro. HP ini kameranya banyak banget. Langsung aja kita cobain. Kamera pertama adalah macro camera. Yang kedua adalah ultra wide angle camera. Yang ketiga adalah 48 megapixel main camera. And last but not least, mono camera. Bener kan? Banyak kameranya. And now, back to our show. Kalau ngelihat filmografi Laura itu sejak gara-gara bola hampir setiap tahun pasti ada satu film atau cukup jelas lah gitu. Tapi ada dua momen yang kamu berhenti, yang sempat vakum. Kayaknya satu yang Hamil, kamu nikah. Iya. Salah satu lagi yang kamu hamil. Oke. Terus kayaknya 3 atau 4 tahun gitu vakum. Nah akhirnya memutuskan, oke, sekarang kayaknya udah bisa balik nih. Itu apa sih? Kangen juga sih, karena menurut gue menjadi full time ibu rumah tangga itu lebih challenging, lebih berat dan melelahkan juga. Jadi gue pengen punya me time, dan menurut gue ketika gue syuting di luar itu adalah me time gue.
gue bisa masuk ke karakter, gue bisa ketemu orang lain, terus gue bisa membedah skenario. Menurut gue itu salah satu me time gue yang membuat gue lebih sane lah gitu. Tapi kalau lu syuting gitu udah di lokasi, lu bener-bener shut off semua dari dunia luar, jadi ibaratnya kayak bilang sama suami dan juga mungkin sama anak ya, to a certain extent kayak oke, ini mama harus konsen dulu ya beberapa jam, jadi mama nggak bisa ngomong sama sekali ya gitu. Lucunya ya, gue nggak pernah set the rules, tapi suami gue nggak pernah kontak gue selama gue syuting kecuali urgent, dan dia selalu nunggu gue duluan yang kontak. Either gue mungkin lagi break makan siang atau break makan malam atau nunggu jeda hujan gitu. Kalau kayak gitu gue bisa nelpon dia, tapi dia nggak pernah sama sekali ganggu gue nelponin atau ngecek atau apa, nggak pernah sih. Suami idaman ya. Ini kayaknya jadi nggak curigaan, terus benar-benar menghormati waktu kerja. Iya, jadi dia kayaknya karena dulu beberapa kali nemenin gue syuting, jadi mungkin dia tahu keadaannya, tahu sikonnya, tahu lelahnya gitu. Jadi dia nggak pernah berani ganggu konsentrasi. Kan males juga ya, lagi udah masuk, udah di set, in the mood, tiba-tiba nelpon, kamu sama siapa gitu. Kayaknya dia nggak pernah sih selama ini. Kalau gitu udah nyampe lokasi, mungkin me time-nya begini ya, mungkin me time-nya karena benar-benar masuk ke dunia si karakter ini, jadi benar-benar bisa kayak ibaratnya menghilang dari kehidupan saat ini untuk sejenak. Benar. Sebenarnya sensasinya hampir sama kayak ketika baca buku ya. Baca buku kan lo benar-benar shutdown kuping, ya udah masuk ke karakter, imajinasi sendiri. Begitu juga dengan film menurut gue. Jadi gue bisa lepasin semua yang di rumah, gue masuk ke karakter, ya udah gue menikmati banget menjadi sosok yang baru ini. Tapi kalau gue penasaran sih, kalau lu syuting, kalau udah dengar kata rolling action gitu, akhirnya emang lu bener-bener masuk ke karakternya dan lu ibaratnya secara tidak langsung nggak melihat kamera, nggak melihat kru dan lain-lain, atau lu tetap masih sangat sadar dengan seluruh lingkungan lu? Gue sangat tidak sadar sih, bisa dibilang gue jadi kayak nggak ngeh apapun, nggak ngeh lampu, nggak ngeh ada orang ngeliatin atau apa. Jadi gue nggak pernah harus pasang kain hitam depan gue gitu. Gue nggak bisa konsentrasi atau apa. Gue nggak kayak gitu sih. Beda-beda memang tiap aktor treatmentnya, tapi gue ngerasa gue nggak pernah terganggu dengan kamera dan sebagainya. Mungkin karena gue diawali dengan modeling ya, gue jadi udah terbiasa dengan kamera, udah terbiasa dengan lampu, jadi kayak nggak ngeh aja sih. Jadi kayaknya menarik banget sih, kayaknya lu benar-benar menikmati banget proses actingnya ya, transisi dari seorang Laura menjadi siapapun itu nama karakternya ya. Iya, mungkin karena emang gue dari kecil tuh dididik untuk nggak nyakitin orang, berusaha lurus-lurus aja. Jadi gue ketika main film tuh gue craving banget rasa-rasa yang lain tuh kayak apa gitu. Jadi pernah jadi karakter jahat ya sih? Jahat atau sadis gitu? Pernah sih. Dan ini bentar lagi gue juga akan syuting, lumayan challenging. Kenapa tuh? Jadi PSK. Oh wow, oke. Jadi ya gue craving banget sih ngerasain hal-hal yang kayak gini-gini. Karena gini, kalau misalnya waktu itu gue pernah jadi kanibal. Iya. Dan saat jadi kanibal memang gue sama seperti lu, gue sangat menikmati proses menjadi si kanibal ini. Dan gue juga tahu dalam kehidupan nyata gue gak akan pernah makan daging manusia ya. Iya. Semoga. Semoga. Ya gue gak bisa janji dong. Iya. Cuman ya, semoga ya tidak. Tapi ya gue sangat menikmati proses menjadi si kanibal ini, dan juga begitu di lokasi diem lagi nggak ada take, gue bayangin gimana caranya membunuh orang dengan cara yang paling efektif gitu kan. Setiap kali gue ceritain ini orang langsung gila lu. Tapi kalau lu sendiri begitu misalnya seperti lu bilang menjadi orang jahat atau misalnya menjadi orang sadis, lu sendiri bisa menikmati proses itu juga nggak sih? Sangat menikmati. Gue kayak bisa ngeluarin, mungkin kayak banyak, kita kan sebagai aktor banyak sekali layer-layer rasa ya. Bisa ngeluarin rasa yang belum pernah dirasain sebelumnya tuh adalah sebuah kayak kenikmatan gitu loh. Jadi misalnya gue juga ngerasain pernah bermain sebagai transgender. Gue gayanya perempuan banget, jatuh cinta sama laki-laki, tapi begitu
kencing berdiri gitu. Gue sangat menikmati bisa merasakan menjadi laki-laki kencing berdiri, gue bisa berdiri gitu. Jadi kayak gue merasakan kenikmatan itu. Wah, ternyata gini ya jadi transgender gitu. Kayaknya kan lu sangat masuk ke perannya. Dan lu kadang-kadang takut kayak keterusan gak sih? Nah, gimana caranya lu bisa keluar lagi dari karakternya? Oh, kadang sih memang butuh waktu sih. Kalau gue tipe yang cukup lama bisa keluar dari sebuah karakter. Makanya gue dalam setahun nggak bisa terima terlalu banyak film. Gue untuk masuk cukup butuh waktu, untuk keluar juga butuh waktu. Setiap kali selesai memerankan sebuah peran, menurut gue dia nggak akan benar-benar 100% lepas. Dia akan melekat dan tanpa sadar sedikit atau banyak akan menjadi bagian dalam diri kita gitu. Yang akan membuat kita berubah setiap kali kita menerima sebuah peran. Entah berubah cara pandangnya, entah berubah sikapnya gitu. Pasti itu akan berpengaruh sedikit banyak. Tapi ya untuk menetralisir biasanya gue bantu dengan ganti parfum, potong rambut, yang ngobrol banyak sama suami supaya cepet-cepet lupa dengan peran itu sih. Kalau musik ngebantu gak sih? Bantu banget. Gue juga punya playlist tiap kali ngerjain satu project. Dan begitu project itu kelar ya gue nggak berani dengerin playlist itu lagi. Sama persis. Iya. Oke, ternyata sama. Terus lu kan kayaknya sering banget main sama Dion. Kenapa sih? Kok bisa? Gue juga nggak tahu ya. Jadi pertama kali gue main bareng sama dia tuh, gue dulu sebenarnya satu kampus sama dia. Loh, satu kampus di mana? Di Atmajaya. Jadi gue angkatan 2006, dia 2000 berapa ya? Dia beda 4 tahun sama gue. 2002. Dia kakak kelas waktu itu. Kakak kelas baik atau buruk? Oh, diem aja sih, dia diem doang. Ya sering lihat di kampus. Tiba-tiba kerja sama pertama kali itu di film Haji Backpacker. Waktu itu gue main sama Abimana. Oh, itu ada sih. Terus ada dia. Nah, terus habis itu gue main Love and Faith sama Rio Dewanto. Dia jadi adik ipar gue. Nah, pertama kali jadi pasangan itu di film Terbang. Oh, Terbang Menembus Langit ya? Iya, Terbang. Nah, habis itu series satu judul. Nah, sampailah di Susi Susanti. Waktu itu Susi Susanti masih belum tahu siapa yang jadi Alan. Mereka udah casting banyak, katanya belum ketemu yang pas. Terus gue bilang coba casting Dion deh gitu. Dia oke banget untuk peran ini, pasti cocok karena kan Alan kan Jawa. Ya udah dipanggil casting, ternyata mereka cocok, jadi bareng lagi. Akhirnya sama Dion mulu. Iya, sama Dion mulu. Nah, itu Susi Susanti memang kamu casting atau di approach atau gimana? Casting waktu itu. Casting. Ya, produsernya Daniel Mananta. Dia bilang mau nggak jadi Susi Susanti. Terus gue mikir, aduh gue udah nggak muda nih. Dulu sekolah juga nilai olahraga gue pas-pasan. Gimana ya, gue nggak tahu bulu tangkis. Gue main bulu tangkis dulu tuh cuma di depan rumah sama bokap gitu loh, di jalan raya. Nggak pernah belajar. Terus dia bilang, nggak apa-apa, nanti kita kasih waktu 6 bulan untuk latihan. 6 bulan cukup nggak ya gitu. Karena Susi Susanti kan legend kan, semua orang pernah lihat dia tanding kayak gimana. Terus dia punya satu skill yang menurut gue sangat menyakitkan, split. Jadi gue casting dulu, begitu keterima gue bingung, ambil nggak ya kira-kira, aduh. Terus dia bilang itu tapi udah dibilang dapat gitu. Dibilang dapat. Terus itu gue malah bingung. Mikir lagi, ambil nggak ya? Malah bingung. Gue sangat bilang apa nggak usah ya gitu. Terus mereka meyakinkan nanti yang ngelatih pelatihnya Susi Susanti langsung, Cici Usha, umurnya udah 70 tahun gitu. Terus nanti akan ada pelatih fisik, akan ada ahli gizi. Semakin drop gue dengernya, makin menyakitkan kayaknya. Tapi ya udah, kapan lagi nih gue dapat peran yang seperti ini kan. Nggak pernah dapat peran sebagai seorang atlet gitu. Jadi ya udahlah, gue coba jalani, nangis-nangis, ditarik split sampai akhirnya bisa. Ya udah, gue sih sangat nggak menyesal ya mengambil peran itu. Itu split berapa lama sih belajarnya?
Wah, itu split 3 bulan, tapi tiap hari gue ditarik-tarik kakinya. Ditarik, ada diet khusus, terus gue juga harus belajar agility. Jadi setiap Senin sampai Jumat, dalam sehari gue 3 jam badminton, 2 jam latihan fisik, sama 1 jam malam badminton, 6 jam. Tapi ini kan Susi Susanti nih kan, dia ini benar-benar kan idola banget, legend lah gitu kan, legend. Takut gak sih, nervous gak sih main peran ini gitu? Ya itu dia, gue bingung kan di awal terima nggak ya, karena kalau terima ini bebannya banyak banget. Tapi begitu gue komit, ya gue akan berusaha semaksimal mungkin, gue latihan sekeras mungkin. Nanti ya berharap ketika syuting semuanya terbayar, semoga. Gitu. Semoga ya, tapi keren banget sih mainnya, apalagi bisa split segala sih itu luar biasa. Saya salut. Gue suka banget yang di teaser juga ada tuh. Di situ ada satu adegan yang ceritanya kamu dapat medali atau Susi Susanti dapat medali. Terus akhirnya ya pas denger Indonesia Raya tuh nangis-nangis kan. Yang nangis tuh yang nggak berhenti gitu kan. Itu what was going on through your mind? Gak tahu ya, somehow ketika naik ke tribun terus dipasang lagu Indonesia Raya, terus di depan ngeliat bendera merah putih naik tuh kayak udah merinding aja langsung. Dan gue aja yang cuman sebagai pemain ngerasain latihan badminton segitu aja udah kayak capek banget, apalagi atlet ya, mereka nggak ada libur, tiap hari memang kerjaannya latihan. Jadi gue sedikit banyak bisa merasakan di satu sisi dia lagi memperjuangkan kewarganegaraan, tapi di satu sisi dia terharu dia menang. Jadi campur aduk semua rasa di situ. Jadi gue memang pernah nanya juga sama Susi, apa sih sebenarnya perasaan dia di saat bendera naik gitu. Ya dia terharu, tapi ada sedihnya juga, ada bangganya juga, nyampur di situ. Tapi untuk persiapan film ini itu juga sempet ngikutin Ci Susi kemana-mana, atau misalnya interview dia, ngobrol sama dia atau gimana? Atau pas dilatih juga ya sama dia? Enggak sih, jadi gue latihan full, yang latih itu pelatihnya dia dulu. Tapi gue sempat beberapa kali misalnya ke rumah dia atau nonton pertandingan badminton langsung bareng. Tapi gue nggak bisa terlalu banyak ketemu karena waktu itu dia lagi dampingin pertandingan banyak. Terus setelah film tayang pernah nggak sih ketemu dia? Jadi waktu premier kan dia datang sama Ko Alan, terus gue udah deg-degan ya, gue duduknya nggak berani deket-deket, jauh-jauh ngintip dari bawah dia gimana. Ada beberapa adegan misalnya dia nangis, mungkin dia keingat kejadian dulu, tapi gue nggak berani nanya gimana. Jadi gue sampai sekarang nggak pernah nanya Ci Susi gimana menurut Ci Susi. Nggak pernah. Jadi nggak pernah ya? Nggak berani nanya. Gue cuma ngeliat ada fotonya dia sempat nangis, yang at least ada bagian yang dia terharu, ada yang bagian dia ketawa-tawa juga pas pacaran. Ya udah, tapi gue nggak berani nanya gimana. Pasti dia suka lah. Semoga. Keren kok. Lu sendiri lu kuliah katanya di Atmajaya? Iya, gue ngambil ekonomi waktu itu. Gue sebenarnya dulu kepengen ngambil kedokteran. Loh, terus kok bisa ekonomi? Tapi mahal banget sekolah kedokteran. Dan gue dulu kan modeling. Ya dari modeling aja kan yang ngumpulnya sedikit gitu. Terus gue cobain apa gue harus ngambil iklan ya. Gue mulai casting iklan. Dalam setahun gue casting ratusan brand, gak ada yang keterima satu pun. Ini beneran ratusan atau ini hiperbola nih ratusan? Ratusan. Jadi gue dalam sehari gue bisa datang ke 5 tempat casting iklan. Mulai dari iklan beauty, iklan elektronik, iklan obat merah, obat panu, obat kaki pecah-pecah, semua gak ada yang keterima. Laura Basuki, iklan panu. Gak keterima. Lu gak bisa bayangin sih sekarang ya? Ya, somehow ada. Tapi ya dulu gue segitunya karena gue pengen ngambil kuliah kedokteran. Tapi ternyata gue ngerasa gue nggak bisa nih di TV, udah gue ngambil ekonomi aja. Padahal gue SMA-nya ngambilnya IPA, jadi lumayan struggling sih kuliah ngambil ekonomi. Jadi kalau misalnya sekarang bisa milih karir yang lain, mau atau kayaknya udah sangat nyaman di karir yang saat ini? Kayaknya gue udah nyaman sih. Udah nggak kepikiran sih, gue nggak ngerasa punya bakat lain selain acting. Dan gue
udah suka banget dengan dunia acting, udah ketagihan. Jadi kalau selama masih ada jodohnya, selama masih ada rezekinya, ya gue akan terus berakting. Kayaknya kamu juga sangat menikmati proses, cukup method actingnya gitu. Pernah kepikiran mau berbagi ilmu nggak sih, mau ngajar untuk regenerasi? Bisa loh, ayo harus. No. Gue selama ini kan acting nggak pernah sekolah, gue cuma otodidak. Gue belajar dari senior, gue belajar setiap kali mendalami karakter ya sama acting coach. Terus gue ikut kelas-kelas kayak master class, tapi gue nggak pernah ngerasa gue punya sejago itu dan secanggih itu untuk bisa berbagi ilmu ke orang-orang. Karena yang gue rasain ya selama gue berakting, yang penting gue jujur aja sih dalam bermain. Jadi nggak ada metode khusus, cuman selama gue jujur, gue berbohong dengan baik, ya udah aman. Ya, karena ini beneran muji, maksudnya kayaknya approach kamu untuk acting tuh cukup murni dan pure gitu kan. Jadi menurut aku sayang aja sih, karena buat regenerasi kayaknya approach-nya seorang Laura Basuki tuh kayaknya bisa sangat berguna untuk banyak orang. Yakin nggak mau ngajar? No. Bareng sama Dion ya nggak apa-apa? No. Nah kalau palingan pertanyaan terakhir, karena nama acara ini kan The Industry ya. Jadi kalau Laura sendiri harapannya untuk industri perfilman apa sih? Apa sih yang perlu kita perbaiki supaya kita bisa menjadi lebih baik ke depannya? Kalau untuk lebih baik lagi ya, gue rasa kayaknya kita semakin baik ya, semakin tahun. Semakin ada semangat baru, ada genre baru, semakin serius pengerjaannya. Bahkan untuk tayangan-tayangan di digital platform pun, kita juga kerjainnya serius seperti film gitu. Jadi ya semoga kedepannya kita lebih baik lagi lah, makin baik. Amin. Aman kan jawabannya? Netral aja deh. Amin. Netral. Kamu mau kontroversial juga nggak apa-apa, bro. Silakan. Oke, kalau gitu terima kasih banyak Laura. Terima kasih banyak untuk waktunya. Semoga sehat selalu. Amin. Semoga syutingnya juga lancar. Amin. Palingan pertanyaan satu terakhir. Nama film yang kamu bercinta dengan pohon itu nama filmnya apa sih? Penasaran. Itu serial sih, Kisah Tanah Jawa. Kisah Tanah Jawa. Jangan ditonton. Langsung Jangan. pohon Laura. Kalau gitu terima kasih banyak Laura. Sehat selalu ya. Sama-sama, dan semoga waras selalu. Amin. Dah. Bye. Itu dia Laura Basuki, si pemalu yang sangat menikmati proses transformasi acting dan melihat syuting sebagai me time untuk menjaga keseimbangan hidupnya. Interview ini benar-benar membuka wawasan saya. Kalau kalian suka episode kali ini, like, subscribe. Kalau misalnya kalian ada komentar tambahan atau pertanyaan, langsung tulis di bawah. Dan supaya kalian tidak ketinggalan episode selanjutnya dari The Industry, presented to you by Oppo, klik tombol lonceng. And that's it for today. Thank you to all cinemas out there. Stay safe, stay healthy, and most importantly, wash your hands. And that's a wrap.